Nah ini menarik nih guys, karena Realme baru aja ngerilis smartphone di kelas entry ya, dengan harga terjangkau, tetapi pakai chipset yang emang didesain dan dioptimasi buat gaming. Halo semua, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan ya, Realme baru aja ngerilis Realme C11. Ini penerus dari Realme C2 ya, yang sebelumnya emang laris manis juga sebagai smartphone kelas entry di Indonesia guys. Dan buat kalian yang lagi cari HP dengan harga terjangkau, ini ada beberapa hal yang gue rasa perlu banget buat kalian tahu guys dari Realme C11 ini, termasuk performa gaming, hasil jepretan kamera, dan juga yang lainnya. Jadi langsung aja ya kita bahas detailnya sekarang juga. Hal pertama guys yang perlu kalian tahu, Realme C11 ini emang smartphone di kelas entry, tetapi kali ini ada beberapa fitur dari kelas mid-range yang coba diusung Realme ke HP ini guys. Yang pertama, ini Realme mengusung ya fitur Nightscape ke kamera belakang Realme C11. Nah jadi kalau kalian buka menu kamera guys, terus kalian swipe ya sampai ke mode night, itu adalah Nightscape. Dan kalian bisa pakai ya buat jepret foto malam guys, dengan hasil yang menurut gue lebih baik ya dibandingkan tanpa fitur Nightscape. Kalau kalian perhatikan nih, yang pakai fitur Nightscape, pencahayaannya guys jadi lebih soft, merata, dan overall jadi makin cakep ya untuk jepretan foto malamnya. Dan kalian bisa lihat sendiri beberapa contoh hasil foto dengan menggunakan Nightscape di video ini guys. Nah kamera sendiri guys, ini ada dua ya di belakang, kombinasi dari 13 megapiksel kamera utama dengan autofocus 4 kali zoom dan 2 megapiksel depth kamera untuk foto bokeh. Kalian bisa cek sendiri ya hasil kamera belakang dari HP ini di berbagai mode, yang menurut gue sih untuk smartphone di kelas entry udah cakep sih ya. Nah terus kalau untuk menunya guys, di kamera belakang ini kalian bisa zoom ya sampai 4 kali, 1, 2, dan 4 ya. Dan di sini kalian bisa beralih dari mode foto ke mode portrait kalau pengen ambil foto bokeh. Kemudian ada juga ya ke mode video, dan juga ada mode night, ini yang tadi Nightscape. Dan kalau kita ke more, ini ada beberapa opsi lagi ya, kayak misalkan kalian bisa ambil time lapse, kemudian slow mo, bisa juga ada mode pro ya atau mode expert, dan ada pano guys. Untuk kamera depan dia pakai 5 megapiksel selfie kamera ya, dan kalau kalian perhatikan di kamera depannya sendiri dia ada mode AI beauty ya, dan juga udah ada mode HDR. Dan kalian bisa lihat sendiri guys gimana hasil foto selfie-nya ya kalau dipakai buat ambil foto selfie di malam hari ataupun di siang hari. Dan seperti yang kalian lihat ya, ini dari yang gue coba untuk foto selfie-nya ini tajam buat dipakai di malam hari, dan hasilnya juga di atas ekspektasi gue ya untuk hasil foto smartphone entry. Dan untuk video sih baik depan atau belakang ini sama-sama bisa kalian pakai buat rekam sampai di resolusi Full HD 30 frame per second. Nah kalian bisa sampaikan guys di kolom komentar ya gimana pendapat kalian setelah ngelihat hasil jepretan foto dari Realme C11, baik itu di kamera depan atau kamera belakangnya. Tulis aja di kolom komentar. Kalau menurut gua sih untuk smartphone entry, hasil jepretan foto terutama foto depan di malam hari ya, dan juga foto belakangnya itu udah bagus. Dan hal yang kedua guys, Realme juga mengusung desain modul kamera yang lagi ngetren ya di smartphone mid-range ke atas, yaitu desain modul kamera kotak kayak gini guys ke Realme C11. Jadi ada dua lensa di sini, kemudian ada flash LED, dan juga ada tulisan AI kamera ya. Ini ditata rapi di modul kotak ini guys. Jadi kalau dari sisi gaya sih bisa bersaing ya sama smartphone di kelas atasnya. Dan untuk desainnya sendiri, ini bodinya dari polikarbonat guys dengan geometric design. Jadi kalau kalian perhatikan di belakang ini ya, ini ada kayak lekukan dan ukiran ya yang memunculkan kayak pantulan gini ya kalau kena cahaya guys. Dan desain ini bikin Realme C11 nyaman ya buat digenggam, dan juga nggak licin ya kalau kita genggam kayak gini guys. Dan nggak gampang kotor juga sih ya, kalau kena bekas jari, bekas tangan gitu dia nggak gampang nempel. Dan di garis panjang modul kamera belakang nih guys, sini ada bagian yang polos ya, dan ada logo Realme-nya di sini. Jadi overall penggunaan dua pola ini yang berbeda bikin desain belakang dari Realme C11 ini jadi nggak boring guys. Nah fingerprint sensor nggak ada ya di smartphone ini guys, tetapi kalian bisa manfaatin face recognition ya lewat kamera depan untuk login, yang dari pengalaman gua sih waktu dicobain juga lumayan cepet dan reliable ya untuk masuk ke Realme C11 ini. Dan hal yang ketiga guys, ini Realme juga mengusung layar yang lebih besar ya ke Realme C11, jadi lebih lega kalau kita pakai buat nonton video ataupun main game. Layarnya ini IPS LCD berukuran 6,5 inch ya, dan resolusinya ini HD+. Nah dia pakai mini drop full screen dengan bezel yang cukup tipis ya di atas, kiri, dan kanan, dan agak tebelan yang ada di bagian bawah ini.
Dan untuk smartphone di kelas entry sih menurut gua tampilan layar ini udah enak ya di mata. Dia lebih colorful dan lebih tajam juga dibanding dengan banyak smartphone yang pernah gua coba di rentang harga yang sama guys. Kalau untuk platformnya ya, Realme ini ngebawa Realme UI yang udah berbasis Android 10 ke Realme C11 ini. Jadi secara platform dia ini udah up to date guys, dan fitur-fiturnya pun dia juga udah sama lengkapnya ya kayak Realme lain di kelas yang atasnya juga. Ini ada fitur dual music share ya untuk denger musik atau nonton video bareng ya pakai earphone kabel dan wireless sekaligus. Jadi kalian bisa dengerin musik bareng-bareng temen ya pakai dua earphone yang berbeda. Kemudian ada dark mode juga di sini guys, dan ada focus mode, dan masih banyak lagi fitur Realme UI yang bisa kalian nikmati di sini guys. Nah, yang kelima ini tentang performanya. Jadi chipset yang dipakai di Realme C11 ini adalah chipset MediaTek Helio G35, dan ini tuh chipset yang masih baru banget ya dari MediaTek untuk smartphone gaming di kelas entry. Jadi chipset ini dikombinasikan ya dengan 2 GB atau 3 GB RAM tergantung pilihan kalian, dan 32 GB storage. Nah, karena seri G ini gue mau bahas ya performa gamingnya dulu secara spesifik. Pertama, untuk Mobile Legends kalian bisa lancar guys mainnya di setting grafik yang smooth. Dan ini uniknya di sini ada HFR atau High Frame Rate Mode ya. Dan ini bisa kalian aktifkan aja HFR-nya, dan performa gamingnya dari yang gue coba dengan fitur HFR on ini masih smooth ya di Realme C11 ini. Kemudian buat main PUBG guys, ini dari yang gue cek ya, ini kalian bisa main maksimal di setting graphics balance dengan frame rate medium sebenarnya ya. Cuman untuk mulusnya ini gue saranin untuk main di grafis yang smooth aja dan frame rate-nya low ya, karena di atas itu masih agak berat kalau untuk PUBG. Dan untuk Call of Duty Mobile, setting paling mulus yang bisa kalian nikmati ada di grafis low, frame rate-nya low, dan semua efek dimatiin guys. Dan kalau pakai setting ini kalian bisa main Call of Duty Mobile dengan cukup nyaman ya. Dan untuk sensor sendiri udah ada proximity dan accelerometer yang emang biasanya cukup banyak dibutuhin di game ya. Jadi overall dengan settingan yang pas, ini kalian bisa mainin banyak game populer di Realme C11 ini guys, meskipun harga smartphone ini cukup ramah di kantong. Kalau untuk performa harian guys, kayak browsing, sosmed, ataupun nonton sih udah lumayan ya. Ini gua pakai buat browsing-browsing, kemudian pindah tab, buat multitasking juga udah bisa dibilang lancar ya untuk smartphone kelas entry, dan nyaman juga kalau dipakai buat harian guys. Dan kalau kita cek Antutunya sih dia dapat skor benchmark 105 ribuan guys. Kalau kalian pengen performa yang lebih bagus lagi, sebenarnya kalian bisa pilih aja yang varian 3 GB RAM ya, karena punya gue ini yang varian 2 GB RAM aja. Dan yang keenam guys, rupanya Realme juga mengusung fitur yang cukup menarik ya untuk dibawa ke Realme C11 ini, yaitu kapasitas baterai yang cukup besar guys, 5000 mAh. Ini termasuk kapasitas baterai yang besar ya kalau untuk kelas entry, dan kalian bisa lebih lama kayak pakai HP ini untuk ngegame atau untuk nonton atau aktivitas yang lainnya guys dengan kapasitas baterai yang lebih besar ini. Terus dia juga udah ada fitur untuk reverse charging ya kalau pakai OTG, dan ini bisa kalian manfaatin buat kayak ngecas TWS earphone misalnya, atau untuk charging aksesoris yang lain ya. Dan untuk chargingnya sendiri dia udah include dengan kepala charger yang 10 watt. Dan sekarang hal ketujuh guys yang perlu kalian tahu ya tentang Realme C11 ini adalah internal storage dari HP ini itu bisa kalian expand sampai 256 GB. Jadi mungkin kalau kalian kayak gue ya yang ngerasa 32 GB itu kurang, kalian tinggal expand aja storage-nya. Jadi internal storage yang 32 GB ini bisa kalian fokusin aja untuk aplikasi game atau sistem aja ya. Dan kalau untuk nyimpen foto atau video bisa kalian simpen di micro SD biar internalnya ini guys nggak kepenuhan. Dan kalau untuk portnya ya di bawah ini kalian bakal ngedapetin headphone jack 3,5 mm, terus ada lubang mic juga, ada port micro USB ya buat charging dan kabel data, kemudian ada lubang speaker juga guys. Dan di sebelah kanan dari HP-nya ada tombol power dan juga tombol volume. Lalu di sebelah kiri guys ini ada SIM slotnya ya, dan tadi kita udah bahas juga dia udah dual SIM dan support micro SD sampai 256 GB. Dan kalau di atas ini guys ini polos, nggak ada apa-apa ya. Dan untuk wireless sendiri konektivitasnya dia udah support Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi 2,4 GHz. Jadi kalau bisa gua simpulin guys, Realme C11 ini merupakan smartphone terbaru Realme ya di kelas entry yang bisa kalian pakai buat ngegame cukup nyaman ya. Kemudian untuk layarnya juga luas dan baterainya ini juga awet guys. Lalu untuk hasil kameranya sendiri di kelas entry dia udah cakep ya, apalagi udah ada night scape juga di bagian belakang. Dan untuk storage-nya meskipun internalnya ini mentok di 32 GB, tetapi kalian bisa expand pakai micro SD sampai 256
Jadi kalau ditanya nih guys, HP ini worth it atau enggak? Menurut gua sih worth it ya, terutama buat kalian yang lagi cari HP entry dengan hemat budget ya, tapi punya performa gaming yang lumayan oke guys. Dan untuk warna sendiri ada dua pilihan warna, yaitu mint green ya, kayak punya gue ini, kemudian ada juga pepper gray. Dan untuk harganya sendiri itu kalian bisa langsung aja cek di deskripsi video ini guys. Dan segitu dulu ya untuk review gue tentang Realme C11 ini. Semoga aja bermanfaat ya, khususnya buat kalian yang lagi cari HP baru di kelas entry. Dan kalian bisa sampaikan aja guys pendapat kalian tentang HP ini di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga bisa kalian sampaikan. Gua Febian pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.